Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredaan, keberkahan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu fahisyatau wasa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, karena itu suatu perbuatan fahisah, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Dalam konten yang lalu, Al-Fakhir Buya Helmi sudah membahas 23 ancaman Allah yang sangat dahsyat bagi sang pelaku zina. Sahabat Buya Helmi, tidak kita mungkiri, di lingkungan kita sudah ada suatu penyakit wabah yang sangat dahsyat, yaitu merajalelahnya suatu perzinahan. Apakah remaja putra putri kita dari keluarga kita, atau tetangga kita, atau lingkungan kita sudah melakukan hubungan suami istri padahal dia belum mengikat suatu pernikahan yang negara atau agama berikan aturannya. Sahabat Buya Helmi, namun bagaimana jika hal itu sudah terjadi? Seorang penjina ingin meminta ampun kepada Allah, padahal kalau jika dia tidak minta ampun kepada Allah, baik itu kehidupannya maupun keturunannya akan selalu diliputi ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pohon buah tidak akan jauh dari pohon jatuhnya. Perilaku-perilaku kemaksiatan syaitan itulah yang akan diwarisi. Di samping itu, nasab keturunan dalam hukum fikih ada kemungkinan tidak tersambung dengan nasab keturunan orang tuanya karena perbuatan zina. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, Allah sudah tidak peduli dengan kehidupannya. Kalau Allah sang pencipta sudah tidak peduli dengan kehidupannya, kemana lagi kita harus minta perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, 3 hal perbuatan yang harus dilakukan bagi sang penjina jika Allah akan menghapuskan perbuatan tersebut, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang yang melakukan suatu perzinahan jika ia mau bertobat. Yang pertama, firman Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Mintalah taubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Kemudian dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li-dzunubihim. Itu firman Allah. Wa idza fa'alu fahishatan, wahai hambaku, jika engkau melakukan suatu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu menyakiti diri kamu. Au zalamu anfusahum, atau kamu menzalimi diri kamu sendiri. Apakah itu berjudi, apakah itu berzina, atau minum-minuman keras, fastaghfaru li-dzunubihim. Minta ampunlah kamu kepadaku. Untuk daripada itu, lakukan 3 hal ini sebelum ajal kita diangkat, diambil oleh Allah
bagi Anda sahabat-sahabat Buya Helmi yang sudah terlanjur berbuat zina. Yang pertama, taubat nasuha, taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya dia tidak akan melakukan suatu perbuatan zina lagi. Sebagaimana Al-Fakhir Buya Helmi bacakan, tubu ilallah taubatan nasuha, atau atau wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu minta ampunan kepada Allah. Bersegeralah, kata Allah. Taubat dengan taubatan yang sesungguhnya, tidak lagi melakukan suatu perbuatan zina. Itu solusi langkah awal pertama jika Anda ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak minta ampun, banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim terus sampai berulang. Kita sholat, kemudian kita baca istighfar, ya Allah ampunilah perbuatanku dari kemaksiatan, ampunilah perbuatanku dari perzinahan, maksiat mata, maksiat seluruh anggota tubuhku. Minta ampun. Yang kedua, minta ampun, berzikir kepada Allah. Itu solusi jika engkau ingin diampuni oleh Allah, dan Allah akan dekat kembali dengan Anda yang melakukan suatu perbuatan zina. Yang terakhir, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, banyak bersedekah, banyak mengasihi orang. Ya, ar-rahimu mayyarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling kasih menyayangilah kamu kepada sesama makhluk, insya Allah Allah akan menyayangi kamu. Makhluk yang ada di langit dan di bumi akan menyayangi kamu. Itu 3 hal. Yang pertama, taubat kepada Allah bagi yang melakukan suatu perbuatan zina. Yang kedua, yaitu banyak istighfar, berzikir kepada Allah setiap selesai sholat. Yang ketiga, banyak bersedekah atau amal baik. Insya Allah, jika dari hasil perbuatan zina kamu mengandung anak zina, Allah akan tutup aib kamu. Allah akan menyelamatkan anak kamu. Allah akan memberikan rahmat dan rahim bagi keluarga kamu. Sahabat Buya Helmi, jangan dianggap sepele. Kita sudah melakukan perbuatan zina, tapi kita tidak minta ampun. Sholat kita tidak ingat. Sebelum kamu minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah akan terus mengalir meliputi kehidupan Anda. Semoga 3 hal ini Anda melakukan jika Anda sudah terlanjur berbuat zina. Bersegeralah minta ampun kepada Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa ringankan jari Anda untuk like, subscribe, share, serta komen di konten Buya Helmi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.